Di saat pemerintah mengatakan akan ada gelombang Omikron, kami menyelidiki bahwasannya tingkat polusi udara sekarang lagi meningkat. Dan bahkan pandemi ini kami tengah raya adalah pandemi polusi udara. Saya ingin memperingatkan bangsa Indonesia, WNI keturunan Arab, supaya sebagai elit cobalah mengendalikan diri, jangan menjadi provokator. Dan saya menantang pihak Kemenkes, laporin gue. Kalau kalian nggak ngelaporin gue akan bikin laporan buat diri gue sendiri. Jangan memprovokasi rakyat yang kita tahu paternalistik, sehingga apa kata orang yang dia kagumi, rakyat kita itu mengikut saja dan bisa tersesat karenanya. Mau jadi apa bangsa kita ini kalau kita biarkan orang yang memprovokasi, udah itu nanti tidak ditindak. Nah, sebelum si Smith ini masuk, si Bahari masuk ke ruang pemeriksaan, memprovokasi dulu di luar. Jadi ingin saya sampaikan, jikalau nanti, andaikan, jikalau saya masuk, diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara. Maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesiaku, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian, bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman, dari manapun datangnya kezaliman itu. Kalau saya nanti tidak keluar berarti saya ditahan. Saya minta kepada para habaib, saya minta kepada semua ulama, kepada semua umat Islam. Umat Islam yang mana yang diajak? Supaya melanjutkan perjuangan. Kezaliman dan sebagainya. Yang mana yang dikatakan kezaliman? Saya dikriminalisasi. Kok kriminalisasi? Perbuatan pidana murni kok. Itu yang saya ingin ingatkan. Bukan saya bernuansa sara, punya sentimen, tidak. Saudara saya itu mertuanya Surya Paloh, itu kan orang Arab. Jadi bukan sara. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama. Bung Karno tukang penjarain para ulama. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Ya ampun, Tat, lagi ngapain, Tat? Ini aneh kalau kerja tuh begini. Ini semua kerjaan aneh, lagi kerja namanya. Banyak amat, Tat. Kalau mau perang begini emang. Lagi perang ini semua. Lagi perang. Tuh. Tetapi saya ingatkan, karena saya lihat di dusun-dusun, di desa-desa masyarakat kita, kalau ada orang Arab di situ, pidato bicara semua cium tangan. Kalau Cina nggak ada yang cium tangan sama Cina di kampung. Artinya di sini bahwa masyarakat keturunan Arab, warga negara Indonesia, tahulah posisinya, tahulah bahwa dia itu dalam posisi yang diharapkan mengayomi masyarakat, jangan memprovok untuk melakukan politik jalanan. Di saat pemerintah mengatakan akan ada gelombang Omikron, kami menyelidiki bahwasannya tingkat polusi udara sekarang lagi meningkat. Makanya kalian akan melihat beberapa kota besar orang-orang yang tiba-tiba sakit. Itu polusi udara yang diracuni dengan zat PM 2,5. Tiba-tiba nongol nih ada satu tokoh namanya Babe Aldo yang memprovokasi orang-orang. Dia ahli kesehatan bukan, ahli imunologi bukan, ahli biologi bukan. Gue nggak tahu dia ahli nujum atau ahli apa, atau seorang paranormal. Yang kita tahu provokasinya amat berbahaya buat orang-orang. Jangan kasih panggung. Dia ngacak-ngacak negeri kita, jangan dikasih panggung. Dan banyak lagi orang bule yang ada di sana yang menyebar-nyebarkan itu. Kita harus bersatu menghadapi yang begituan. Ini adalah false pandemi. Kami menyelidiki bahwasannya tingkat polusi udara sekarang lagi meningkat. Makanya kalian akan melihat beberapa kota besar orang-orang yang tiba-tiba sakit. Itu polusi udara yang diracuni dengan zat PM 2,5. Dan itu ada datanya. Ini gerombolan orang yang saya nggak tahu apa motifnya. Tiba-tiba teriak-teriak dan demo di Depkes.
Seperti biasa, demo mereka selalu membentur-benturkan dengan agama. Ente jangan sembarangan bentur-benturin agama sama kebijakan pemerintah. Jangan ngebohongin umat, jangan ngebohongin masyarakat dengan slogan-slogan Anda yang nggak bener. Kita tahulah, Indonesia ini sekarang dianggap satu negara yang berhasil. Kita tahu banyak negara-negara juga deg-degan dengan kebijakan-kebijakan politik Indonesia karena kita berhasil menangani COVID. Kita tahu kalau kita berhasil keluar dari sini, ekonomi kita berkembang, ada negara-negara yang dirugikan. Dan kita tahu Anda ini hanya bisa berkuasa di Indonesia atau menang secara politik tidak dengan cara normal. Anda seperti juga partner-partner yang lain bisa berkuasa di satu negara, syaratnya kalau negara itu chaos, kalau negara itu perang, kalau negara itu babak belur seperti di Irak, Suriah, dan lain-lain. Makanya sekarang ketika kita lagi menangani pandemi dengan baik, keberhasilannya sudah terlihat, Anda kucuk-kucuk turun untuk memprovokasi publik. Video yang memperlihatkan Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono memperingatkan warga negara Indonesia keturunan Arab agar jangan menjadi provokator viral di media sosial. Terkait hal itu, aktivis Babe Aldo pun kena sentil oleh netizen. Salah satu netizen yang membagikan video AM Hendro Priyono memperingatkan WNI keturunan Arab sambil menyentil Babe Aldo itu yakni pengguna Twitter tukang rongsok _ Dalam narasi unggahannya seperti dilihat pada Senin 7 Februari 2022, netizen itu menyentil Babe Aldo terkait pernyataan Hendro Priyono dalam video tersebut. Tidak hanya Babe Aldo, netizen juga menyentil pendakwa Haikal Hasan yang dikenal kerap melontarkan kritikan kepada pemerintah dalam video-video ceramahnya. Ingat @Haikal_Hasan, @MPRAldo, ngaca cu, cuit netizen tukang rongsok _ Dilihat dari video itu, tampak AM Hendro Priyono tengah diwawancarai oleh awak media. Ia pun lantas meminta kepada WNI keturunan Arab agar mengendalikan diri. Saya ingin memperingatkan bangsa Indonesia, warga negara Indonesia keturunan Arab, supaya sebagai elit yang dihormati masyarakat kita, cobalah mengendalikan diri, ujar Hendro Priyono. Masyarakat keturunan Arab, warga negara Indonesia, tahulah posisinya, tahulah bahwa dia itu dalam posisi yang diharapkan mengayomi masyarakat, jangan memprovok untuk melakukan politik jalanan. Selain itu, Hendro Priyono juga memperingatkan warga negara Indonesia keturunan Arab agar tidak menjadi provokator di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jangan jadi provokator, jangan memprovokasi rakyat yang kita tahu paternalistik, tegasnya. Pasalnya, kata Hendro Priyono, rakyat akan mengikuti apa yang disampaikan para warga negara Indonesia keturunan Arab khususnya soal agama, sehingga hal itu bisa saja membuat mereka tersesat. Sehingga apa kata orang yang dia kagumi, rakyat kita itu mengikuti saja dan bisa tersesat karenanya, ujarnya. Belakangan ini beberapa oknum sering melontarkan kalimat-kalimat provokasi, yang disayangkan oknum tersebut memiliki penggemar atau pengikut yang jumlahnya tidak sedikit. Hal ini sangat dikhawatirkan jika para pengikut atau penggemarnya tersebut mengikuti kalimat yang dilontarkan sang oknum provokator itu. Hal ini cukup mengkhawatirkan akan kedamaian bernegara. Tak sedikit dari para oknum tersebut melontarkan kalimat provokasi mengenai pemerintahan dan beberapa nama pejabat serta pemegang kewenangan secara spesifik. Pernyataan provokasi tersebut disebutkan dengan mengatasnamakan memberantas kezaliman.